kadang-kadang BUMN ya maaf aja, ya kan, kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenaan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, ya kan kira-kira, ada sponsornya, ya kan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia kan, boleh kan aku bicara padanya loh, ya kan. Saya mau kasih ke BUMN, hanya gimana, waktunya lebih lama, harganya tinggi, aku kasih ke swasta. Saya tunjuk swasta. Kembali lagi kehendak politik. Swasta, monggo. BUMN kerja benar, ya kan? Lihat nih kelakuan Imam Mahdi palsu kalian guys. Koruptor disambut hangat banget tuh. Mas Anies sudah tahu koruptor, disupport, diberi doa. Nih kalian lihat nih, sudah jadi terdakwa guys. Dalam kasus ini Tom Lembong merugikan negara hingga 578 M. Nih kalian lihat lagi nih, alasan jaksa dakwa Tom Lembong korupsi meski tak terima aliran duit. Ye, buat anak-anak abah yang cerdasnya overklaim gak harus menerima uang untuk dikatakan koruptor, tapi merugikan negara termasuk koruptor. Baca lagi undang-undang sana, seseorang dikatakan korupsi gak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi memperkaya orang lain juga bisa. Jangan salahkan jaksa, mereka lebih cerdas daripada anak-anak abah. Terus yang kocaknya apa? Orang-orang belenggu bilang gak ada bukti kalau Tom Lembong menerima uang bla bla bla. Goblok. Tuh yang kayak gitu tuh beberapa opininya si mahasiswa. Beda ya guys, mahasiswa sama mahasiswa. Mahasiswa ini biasanya orangnya yang akademisnya goblok, terus si paling abah di kampus, si paling senior, orang-orang harus tunduk sama mereka. Kalau mahasiswa yang bener beda, nggak apa-apa dikasih kupu-kupu, yang penting cum laude. Gua setuju sih, setuju banget dengan statement ini. Kalian bisa baca, Prabowo berhasil menangkap kasus korupsi terbesar di dunia, 1 kuadriliun. Terbesar di dunia, hanya ada di Indonesia korupsi 1 kuadriliun. Memang Indonesia itu beda dengan negara lain. Rekor dunia, Prabowo dijuluki sebagai presiden pemberani tanpa ada rasa takut. Gua setuju banget. Karena apa? Karena di zaman Pak Prabowo korupsi besar-besar dan gila-gilaan bisa tertangkap semua. Di zaman-zaman sebelumnya, you know lah ya, kalian tahu lah ya, apa ada yang berani menangkap korupsi besar-besaran. Bahkan dana bansos waktu corona aja di korupsi besar-besaran cuman ditahan berapa tahun aja. Gila, ini Pak Prabowo bisa menangkap korupsi 1 kuadriliun, ya kan? Dan ini rekor dunia korupsi paling gila di dunia. Hanya Pak Prabowo yang berani menangkap ini. Kalian setuju gak? 3 kali kolom komentar ya. Emang ya, petugas partai banteng asuhan Mama memang paling sering ngalamin yang namanya amnesia. Ya, amnesia atau lupa ingatan tentang apa yang dia sampaikan sendiri ketika mereka punya kepentingan-kepentingan tertentu atau mungkin dalam artian kepentingan itu nutupin salahnya. Cuma yang ini adalah keamnesiaan daripada si ex-komut Pertamina yang lagi sibuk bikin statement kesana kemari sampai keluar urat tentang bongkar-bongkaran Pertamina. Coba kalian lihat dulu. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi dirut setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung-untung tuh sampai tertinggi gitu kan tahun terakhir kan. Nah, terus kan kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan Pak, kalau ada orang lain aja Pak. Paling enak jadi komut Pak. Nah, kenapa? Kan saya bilang Pak, saya lagi terapi nih Pak. Terapi apa? Terapi main golf. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Makanya saya kurang minat saya bilang. Itu statementnya di 2024 sama si Najwa. Ya, dia ngomong bahwa dia ditawarin jadi dirut Pertamina oleh Pak Mul. Tapi dia yang nolak. Tapi lain dulu, dan sekarang, lihatin yang ini. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan, saya tekan. Cuma masalahnya, saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul membersihkan Pertamina, saya itu dirut. Bukan komut. Sekarang udah paham belum keamnesiaannya si Pak ex-komut ini gimana? Di 2024 dia ngomong sama Najwa Shihab bahwa dia ditawarin jadi dirut oleh Pak Mul, tapi dia tolak karena ngerasa Pertamina udah oke, udah profit, dan juga dia mau terapi dirinya nih, happy. Tapi di 2025 dia ngomong bahwa dia tuh cuma komut, dia tuh berapa kali minta jadi dirut, ya kan? Karena kalau tanpa jadi dirut dia nggak akan bisa ngeberantas kebobrokan yang ada di Pertamina. Lantas Pak ex-komut alias Pak Ahok, yang bener yang mana nih?
Untuk melihat bagaimana seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya. Untuk ini, saya quote Tom Anies dan saya TOP Tom Anies. Nah, kalau kayak begini nih, berarti yang kemarin teriak-teriak, yang keluar urat, ngomong masalah bongkar-bongkar dan penjarakan, bahkan ngomong masalah rezim, gimana ya? Percaya apa gak? Karena omongannya aja berubah-ubah terus. Amnesia selalu dialami sama orang-orang yang bernaung di partai asuhan mama. Saya minta maaf karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan ya namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Dan awalnya sih saya iseng-iseng aja. Tapi kok lama-lama enak juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel. Minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012, udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang, tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin, silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Udah gue bilang nih, era sekarang tuh bener-bener keren banget penanganan korupsinya. Gimana gak keren nih sekarang PLN ketahuan lagi di 1,2 triliun korupsi. Nah ini terkait mangkraknya PLTU 1 di Kalimantan Barat. Ini keren banget nih, Kejaksaan Agung featuring Presiden Gacor. Ketahuan semua tuh para tikus-tikus. Ya kalau gue pribadi sih lihatnya seru banget nih, tikus-tikus pada ketahuan semua, ketangkep semua yang bikin Indonesia tuh gak maju-maju. Dan gue yakin banget abis ini pasti masih banyak banget yang nyalain pemerintah terkait ketangkepnya para koruptor. Ya gak nyambung gitu loh, koruptornya ketangkep, yang korupsinya era sebelumnya yang disalahin pemerintah. Anyway, ini 1,2 triliun kalau gue beliin listrik, bisa gak ya bikin Indonesia tuh nggak gelap lagi? Ada yang menarik dari pernyataan Ahok ini. Tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya, maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata untuk membersihkan negeri ini dari para tikus-tikus. Selama Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia nih, banyak banget nih koruptor-koruptor yang tertangkap, lo tau. Sesuai sih ya dengan omongan Pak Prabowo sebelum menjadi presiden, kalau dia tuh punya tekad yang kuat untuk menghempaskan koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini, guys. Dan ternyata terbukti. Cuma hitungan bulan aja tuh udah banyak banget. Bahkan yang korupsi itu tuh bukan yang kecil, enggak. Sampai 1 kuadriliun. Lu bayangin tuh, nolnya berapa? Sampai ya, kalau misalnya ada kasus korupsi yang hanya miliaran doang nih, kayak anjir, kecil banget gitu. Saking kita tuh udah kebiasaan yang gede-gede gitu. Yang ratusan triliun lah. Dan ini yang menghebohkan nih, Pertamina sampai 1 kuadriliun, lu bayangin tuh. Gue kalau misalnya bisa sujud gue di depan Bapak Prabowo gitu, bener dah. Kayak bener dah, yang korupsi kayak gini nih, kayak aduh, merugikan rakyat Indonesia, lo tau. Kita mau bayar pajak ya kan, mau apapun yang kita lakukan itu bayar pajak. Dan terus duitnya lu makan, anjing. Lu yang enak, anjing. Nah sekarang tinggal rasain aja lu. Tinggal rasain. Nah sekarang nih ya kan, orang-orang yang lagi korupsi, yang lagi ngibas-ngibas duit apa segala macam, siap-siap aja Pak. Siap-siap aja Bu. Yuk, mending ituan, mending apa namanya,
Mending pada tobat sebelum nanti ketangkep sama Bapak Prabowo tuh. Udah cukup ya kan. Tahun-tahun kemarin lu pada enak hidupnya ya kan. Duit hasil korupsong gitu ya kan. Nah sekarang lu rasain tuh. Lu rasain ngedekem tuh di jeruji besi tuh. Udah, rasain aja. Semoga hukumannya pada lama dah. Awas aja kalau misalnya 2,5 tahun atau enggak 6,5 tahun lu. Sampai nggak habis pikir itu 1 kuadriliun nolnya berapa biji gitu. Nolnya berapa biji, terus duitnya sebanyak apa. Firaun aja kayaknya itu udah insecure tuh ngeliat mereka tuh. Setan-setan pada sujud sama mereka. Karena lebih setan mereka daripada si setan gitu. Ngerti gak sih? Anjing. Gue tiap hari beli Pertamax, tiba-tiba isinya Pertalite. Kenapa nggak gue beli premium? Anjing.